Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk ke pelajaran kelas 1 fikih bab 2 ya. Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku. Ini petunjuk pengertian soalnya. Satu, soal diberikan ada 20, kemudian akan ada pembahasannya. Jangan lupa subscribe, like, kemudian bunyikan bel. Sekarang masuk ke nomor 1. Siapakah Tuhan kita? Allah Subhanahu wa taala, Muhammad SAW, atau malaikat Jibril? Ya, dipikir dengan baik-baik ya. Apa ya jawabannya ya? Tuhan kita siapa ya? Ya. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Tuhan kita itu adalah Allah. Beliaulah sang pencipta atau disebut juga Al-Khaliq. Sedangkan kita adalah makhluk atau yang diciptakan. Kita masuk ke soal yang selanjutnya. Apakah arti dari syahadat? A. Pengakuan, B. Ibadah, atau C. Bertakwa? Apa ya arti syahadat ya? Apa ya jawabannya ya? Nah, syahadat itu artinya adalah pengakuan ya, atau persaksian bahwa Allah Tuhan kita, kemudian Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, itu ya jawabannya ya. Sekarang kita akan masuk ke jawaban nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Tanda orang yang beriman kepada Allah adalah A. Selalu beribadah kepada Allah, B. Selalu belajar dengan rajin, atau C. Selalu memasak di dapur? Apa ya jawabannya ya? Nah, jawabannya adalah selalu beribadah kepada Allah. Jadi wujud iman kita adalah ketakwaan. Bukan hanya percaya saja, tetapi kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Pertanyaan nomor 4. Siapakah Nabi kita? Nabi Adam, Nabi Isa, atau Nabi Muhammad? Apa ya jawabannya ya? Coba dipikir apa jawabannya. Siapa Nabi kita? Nah, Nabi kita adalah Nabi Muhammad, yaitu Nabi akhir zaman. Setiap Nabi dan Rasul diutus kepada masing-masing kaumnya. Nah, sedangkan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir itu diutus untuk ke seluruh umat manusia. Nomor 5. Dua kalimat syahadat disebut A. Syahadat Tauhid, atau B. Syahadat Rasul, atau C. Syahadatain? Apa ya jawabannya ya? Nah, dua syahadat itu dinamakan syahadatain, atau disebut juga dua syahadat. Terdiri dari yang pertama syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat rasul, disebutnya syahadatain. Nomor 6. Perilaku menyembah patung termasuk perbuatan tercela karena A. Menyekutukan Allah, B. Tidak mau beribadah, atau C. Tidak mau belajar? Menyembah patung apa jawabannya ya? Coba dipikir-pikir. Nah, jawabannya adalah menyekutukan Allah atau menduakan Allah dengan makhluknya. Apalagi ini adalah patung. Patung itu adalah makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa, cuma diam saja ya. Maka itu termasuk dosa musyrik. Nomor 7. Satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah dosa apa? A. Berbohong, B. Musyrik, atau C. Mencuri? Apa ya jawabannya ya? Nah, jawabannya adalah dosa musyrik. Jadi Allah tidak akan memaafkan dosa musyrik atau dosa menyekutukan Allah kecuali dia itu sempat bertaubat sebelum meninggal. Kalau dosa musyriknya terbawa meninggal, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Nomor 8. Pengakuan atau persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dinamakan syahadat Rasul. Yang A, B. Syahadat Tauhid, atau C. Syahadatain? Apa ya jawabannya ya? Nah, jawabannya adalah syahadat tauhid. Jadi pengakuan Allah itu Tuhan kita syahadat tauhid, pengakuan Nabi Muhammad Rasul kita syahadat Rasul. Jadi jawabannya syahadat tauhid. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Syahadat terbagi menjadi berapa? A. 2, B. 3, atau C. 4? Apa jawabannya ya? Coba dipikir lagi. Terbagi menjadi 2. Jadi syahadat itu ada 2, disebutnya syahadatain. Yang pertama adalah syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat rasul. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 10. Di bawah ini adalah bunyi dari syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A. Syahadat rasul, B. Syahadat tauhid, atau C. Syahadatain? Ada kata Muhammadnya nih. Apa ya jawabannya ya?
jawabannya adalah syahadat Rasul. Jadi pengakuan Allah Tuhan kita syahadat tauhid, pengakuan Nabi Muhammad utusan Allah itu namanya syahadat Rasul. Jadi jawabannya A, syahadat Rasul. Oke, lanjut. Nomor 11, apabila kita mencintai Allah maka kita harus rajin apa? A, belajar, B, beribadah, atau C, mandi. Kalau kita mencintai Allah, ayo apa ya jawabannya ya? Nah, jawabannya adalah beribadah. Jadi tanda keimanan seseorang itu dibuktikan dengan ketakwaan. Nah, bentuk takwanya itu adalah apa? Ibadah. Jadi kita harus rajin beribadah ya, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, apalagi melaksanakan ibadah haji. 12. Tanda kecintaan kita terhadap Rasulullah salah satunya dengan melakukan apa? A, shalawat, B, bermain, atau C, belanja. Apa ya jawabannya ya? Coba dipikir. Nah, jawabannya adalah bersyalawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu namanya salawat. Nomor 13, orang yang jujur akan disukai siapa? A, setan, B, teman, atau C, semut. Yang jujur, ayo disukai siapa? Apa ya jawabannya ya? Orang jujur disukai siapa nih? Jawabannya adalah B, teman. Orang yang jujur itu akan disukai teman. Manusia itu sangat suka kepada orang yang jujur, suka berkata yang sebenarnya, tidak boleh berkata yang berbohong atau dusta. Nomor 14, jujur artinya A, berkata yang benar, B, berkata yang sebaliknya, atau C, berkata yang salah. Apa ya jawabannya? Jujur itu apa ya? Apa kira-kira jawabannya? Nah, jawabannya ada berkata yang benar atau berkata yang betul. Jadi kita mengatakan yang sebenarnya, yang sebetulnya, jangan berkata yang sebaliknya atau yang tidak benar, yang menyesatkan orang lain tidak boleh. Nomor 15, sebelum berangkat sekolah sebaiknya kita A, berpamitan kepada orang tua, B, menangis, atau C, bermain. Sebelum berangkat sekolah, ayo apa dulu? Apa ya jawabannya ya? Sebelum berangkat sekolah apa dulu ya? Nah, berpamitan dulu kepada orang tua, mencium lengannya, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum, seperti itu. Jadi berpamitan dulu kepada orang tua. Nomor 16, siapakah orang tua kita di sekolah? A, pedagang di depan sekolah, B, penjaga sekolah, atau C, guru. Ayo dipikir baik-baik, orang tua kita di sekolah siapa ya? Ayo coba. Nah, orang tua kita di sekolah adalah ibu dan bapak guru. Jadi kita harus menghormati mereka, kemudian menyayangi mereka dan menuruti apa perintah mereka, karena mereka adalah orang tua kita di sekolah. Nomor 17, sebelum melakukan sesuatu sebaiknya mengucapkan apa? A, alhamdulillah, B, subhanallah, atau C, bismillah sebelum melakukan sesuatu. Apa coba kalau sebelum melakukan sesuatu kita harus bilang apa dulu ya? Nah, jawabannya adalah bismillah. Jadi sebelum melakukan sesuatu yang baik, apapun itu, selalu ucapkan kata bismillah agar Allah memberkati pekerjaan yang kita lakukan. Jadi selalu mengucapkan bismillah dulu. Nomor 18, ketika kita menemui kesulitan, sebaiknya kita A, berdoa, B, menangis, atau C, menggerutu. Kalau menemui kesulitan, apa yang harus kita lakukan? Coba, kalau menemui kesulitan, apa ya yang harus kita lakukan ya? Nah, jawabannya adalah berdoa. Nah, jadi selain berusaha dengan sebaik-baiknya dengan pekerjaan kita, kita juga harus selalu berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan pekerjaan itu. Jadi berdoa dulu ya. Nomor 19, kepada teman kita harus ramah, marah, apa jahil? Ayo, agar teman suka kepada kita harus ramah, marah, apa jahil ya? Apa coba jawabannya? Kepada teman kita harus apa? Kepada teman kita harus ramah, tidak boleh galak, tidak boleh sombong ya, tetapi harus selalu ramah, berusaha untuk selalu tersenyum, tutup ceria kepada teman agar teman apa? Suka kepada kita ya. Nomor 20, yang terakhir, ketika berbicara kepada guru sebaiknya kita A, keras, B, pelan, atau C, sopan. Apa jawabannya ya? Kalau kepada guru kita harus berbicara seperti apa? Ayo.
C. Sopan. Jadi kalau bertemu dengan ibu dan bapak guru, kita harus berkata dengan sopan, tidak boleh kasar, tidak boleh keras, apalagi pelan, nanti gurunya nggak dengar. Ya, harus sopan seperti itu. Alhamdulillah, sekarang aku jadi tahu. Jangan lupa like, subscribe ya. Assalamualaikum.